Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Takut dagangannya tak laku, ratusan pedagang Taman Wisata Candi Borobudur menolak rencana relokasi ke Pasar Seni Kujon oleh pihak pengelola. Logistik pemilu 2024 untuk Kecamatan Karimun Jawa dikirimkan lebih awal menggunakan kapal penyeberangan. Diparkir di SPBU Sragen, sepeda motor milik pasangan suami istri dicuri oleh seorang sopir. Menolak rencana relokasi, ratusan pedagang di objek wisata Candi Borobudur Magelang berunjuk rasa. Mereka menilai pembangunan pasar seni Kujon yang jauh dari pusat Candi Borobudur terkesan dipaksakan. Sabtu pagi, ratusan pedagang yang didominasi para ibu-ibu berunjuk rasa di jalan akses keluar masuk kendaraan Candi Borobudur. Mereka menyuarakan penolakan rencana relokasi pedagang ke Pasar Seni Kujon yang saat ini tengah dibangun. Mereka ingin tetap berjualan di lokasi saat ini di zona 2 kawasan Candi Borobudur. Pedagang khawatir dagangannya tidak laku karena lokasi Pasar Seni Kujon jauh dari pusat candi. Ya harapannya ya jangan dipindah lah. Kalau dipindah terus gimana nanti kan mulai dari nol lagi tuh. Kenapa nggak mau dipindah? Jauh tuh dari tempatnya candi kan jauh. Khawatirnya kenapa? Ya nggak ada yang beli tuh nggak ada. Menanggapi tuntutan para pedagang, pengelola kawasan Candi Borobudur menjanjikan Pasar Seni Kujon kondisinya akan jauh lebih baik dibanding tempat para pedagang berjualan saat ini. Mereka tetap kita kasih kesempatan, bahkan dengan nanti Pasar Seni Kujon yang baru, suasana mereka berjualan, ya tata letak, tata bangunan, penataan area kios dan lain sebagainya pasti akan lebih bagus daripada kondisi yang existing. Pengelola kawasan Candi Borobudur menyatakan tetap akan memindahkan para pedagang ke Pasar Seni Kujon, sebab proyek penataan kawasan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur telah ditetapkan oleh pemerintah. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Simulasi pemilihan umum yang digelar KPU Kabupaten Demak diwarnai hujan disertai angin. Evaluasi dari peristiwa itu membuat KPU akan memetakan ulang sejumlah TPS yang berada di daerah rawan bencana. Hujan dan angin sempat terjadi saat simulasi pemungutan suara di kantor KPU Kabupaten Demak. Meski terjadi beberapa menit, membuat sejumlah petugas TPS berlarian mencari tempat berteduh dan khawatir tenda akan roboh. Ketua KPU Demak mengatakan simulasi kali ini menambah salah satu poin antisipasi terhadap terjadinya cuaca ekstrim saat pemungutan suara. Dari aturan, TPS bisa digelar di luar atau di dalam ruangan, tetapi ada beberapa aturan yang harus ditaati. Memang ada tempat yang posisinya semi tertutup ya, misalkan di rumah misal mas, di rumah nanti berarti pintunya itu kan dibuka, disesuaikan. Terus untuk cahayanya itu harus terang, karena salah satu indikasi PSU itu kan ketika pemungutan atau penghitungan dilakukan di tempat yang cahayanya kurang terang. Nah ini salah satu masukan sebenarnya ketika mendirikan TPS, ataupun misalkan tidak ditemukan di tempat di dalam ruangan, ya kalau nyari tempat yang memang harusnya benar-benar safety, karena tantangan kita itu alam hujan dan juga angin. Pihak KPU sudah melakukan pemetaan ulang terkait 72 TPS yang rawan rob dan banjir. Akan ada alternatif untuk memindahkan TPS yang memiliki potensi kerawanan tinggi, misalnya Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, serta Wedung. Dalam simulasi kali ini mengambil sampel dari Desa Kuncir TPS 2 dengan jumlah pemilih 172. Simulasi kali ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya dilakukan di Desa Timboslo Sayung. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak.
Apel pengawasan pemilu dilakukan Bawaslu Grobogan dan Kabupaten Semarang. Bawaslu memastikan akan menindak setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di saat masa kampanye hingga pencoblosan tanggal 14 Februari mendatang. Seluruh pengawas pemilu dari tingkat kabupaten hingga desa di Grobogan mengikuti apel siaga pengawasan pemilu 2024 di alun-alun Purwoda di Grobogan. Apel dilakukan sebagai wujud kesiapan para pengawas untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilu 2024. Seluruh petugas pengawas pemilu diminta untuk profesional dan berani melaksanakan tugasnya agar terwujud pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat juga diminta saling menghargai pilihan yang berbeda dalam pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi. Sebenarnya saya pesan, kita harus bergandengan tangan, beda pilihan, tapi kita tetap sama tujuannya, yaitu memilih siapapun yang menjadi itulah pilihan yang terbaik. 9 hari menjelang pemungutan suara pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar apel siaga pengawasan tahapan masa tenang dan pemungutan suara pemilu 2024 di lapangan Tlogo, Kecamatan Tuntang hari Minggu. Ratusan panwas kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Semarang diarahkan untuk fokus mengawasi tahap akhir kampanye terbuka hingga hari tenang, termasuk menindak jika terjadi politik uang hingga menjelang hari pemungutan suara. Secara umum fokus melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, baik itu oleh peserta pemilu, pihak-pihak lain, termasuk pihak-pihak yang dilarang atau yang diwajibkan netral, maupun khususnya terkait potensi terjadinya politik uang. Itu yang menjadi fokus pengawasan kita di masa-masa kampanye menjelang pemungutan dan pemungutan suara ini. Dan pada masa tenang, Pemkab Semarang akan membantu Bawaslu, peserta pemilu, dan instansi terkait untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye sesuai aturan yang berlaku. 3 hari masa tenang harus dipastikan tidak ada kampanye, tidak ada politik uang, dan yang paling penting adalah memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Ya, kami dari pemerintah daerah melalui terkait, silakan nanti Pak Ketua Bawaslu untuk berkomunikasi agar nanti di hari tenang ini harapan kita ada baliho, ada MMT, ada bendera, peserta pemilu semuanya turun semuanya. Masa tenang memberikan kesempatan kepada calon pemilih untuk memantapkan pilihannya setelah seluruh peserta pemilu menyampaikan visi dan misi di masa kampanye. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Grobogan dan Kabupaten Semarang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara mengirimkan logistik pemilu 2024 ke Pulau Karimun Jawa lebih awal dengan menggunakan kapal motor penumpang Siginjai. Logistik dikirim lebih awal sebagai antisipasi cuaca buruk. Pengiriman logistik pemilu 2024 oleh KPU Jepara ke Pulau Karimun Jawa dilakukan lebih awal dengan menggunakan truk PT Pos Indonesia yang menumpang KMP Siginjai Sabtu pagi. Pengiriman logistik pemilu lebih awal untuk mencegah keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk. Jumlah daftar pemilik tetap DPT di Kecamatan Karimun Jawa berjumlah 7.517 jiwa, tersebar di 4 desa, yaitu Desa Karimun Jawa, Desa Nyamuk, Kemujan, dan Parang. Ini untuk menghindari cuaca buruk atau gelombang besar atau angin daratan, sehingga logistik kita kirimkan lebih awal dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Pengamanan pendistribusian logistik menuju Karimun Jawa dilakukan lintas instansi, mulai dari Polres Jepara, Satpol Airut, TNI, serta Bawaslu. Truk dikawal personel polisi bersenjata lengkap. Kami sudah mempersiapkan untuk kesiapan dalam rangka pendistribusian logistik dengan melaksanakan pengawalan dan pengamanan dengan pengawalan personil bersenjata lengkap untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya pengiriman logistik akan dilakukan menggunakan kapal Pelni dari Semarang ketika cuaca di perairan Laut Jepara tidak mendukung. Sedangkan saat gelombang sangat buruk, pengiriman dilakukan menggunakan kapal perang milik TNI.
Hingga kini, KPU Kabupaten Jepara masih menuntaskan pengemasan logistik pemilu ke dalam kotak suara untuk semua jenis surat suara dan selesai pada hari Senin. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kabupaten Semarang siap mendistribusikan logistik pemilu ke tingkat kecamatan. Sementara KPU Kudus mengebut pelipatan surat suara tambahan yang baru tiba menjelang jadwal distribusi logistik pemilu. Inilah kesibukan para petugas menjelang pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kota Semarang. Tahap pertama, KPU Kota Semarang akan mengirimkan 1.545 kotak suara beserta logistik lainnya dan 1.236 bilik suara ke 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tugu dan Mijen. Pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kapasitas gudang logistik di kecamatan. KPU Kota Semarang menargetkan pendistribusian dari gudang logistik di kawasan industri Candi Ngalian ke 16 gudang logistik kecamatan akan selesai pada tanggal 12 Februari mendatang. Tiap hari ada begitu, pergeseran juga biar lebih lapang juga gudang yang ada di sini, dan juga kesiapan teman-teman di kecamatan yang kita minta tiap hari untuk memastikan apakah ada yang bocor ataukah misalnya ada yang kemudian ada masalah-masalah di gudang-gudang kecamatan. Tapi alhamdulillah sejauh ini semua gudang-gudang di kecamatan yang ada di Kota Semarang itu semua dalam keadaan baik. Rencana kita paling telat untuk mendistribusikan itu tanggal 12. Siap, tanggal 12. Itu ke kecamatan? Iya, kecamatan. Terus selanjutnya untuk ke masing-masing TPS berarti TPS itu H-1. Untuk menjamin keamanan logistik pemilu di kecamatan, kepolisian dari Polrestabes Semarang menerjunkan personel untuk berjaga di setiap gudang kecamatan. Pendistribusian logistik pemilu juga dilakukan KPU Kabupaten Semarang ke 19 kecamatan. Dengan kesiapan logistik sudah mencapai 100%, mereka akan memulai pendistribusian pada tanggal 7 Februari 2024. Distribusi logistik dari gudang penyimpanan di Gor Pandanaran Ujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang akan bekerja sama dengan PT Pos. Sebelum dikirim, petugas kembali mengecek logistik untuk memastikan seluruhnya telah disegel. Selain logistik, petugas juga memeriksa kendaraan pembawa logistik untuk memastikan kelaikan jalan. Kita menggunakan mobil box sampai ke tempat teman-teman panitia pemilihan kecamatan. Untuk mobil sendiri juga dari PT Pos nanti juga kita akan melihat kondisinya seperti apa. Karena ketika kondisinya itu tidak layak, maka kami untuk meminta ganti kepada PT Pos agar diberi yang layak sehingga distribusinya lancar sampai dengan titik di tempat panitia pemilihan kecamatan. Sementara itu di Kudus, logistik pemilu tambahan yang datang terlambat membuat proses sortir dan lipat surat suara harus dikebut oleh KPU Kudus. 22.600 surat suara tambahan yang diajukan KPU Kudus baru tiba pada Kamis malam. Untuk mengejar waktu, sortir dan lipat surat suara tambahan itu langsung diproses pada Jumat pagi dan selesai pada Jumat sore. Sebetulnya edaran Sekjen KPU RI terkait pengemasan surat suara ke dalam kotak itu targetnya 31 Januari kemarin. Tapi karena surat suara susulan yang kami minta untuk diorder ulang karena kerusakan itu baru tiba tadi malam. Jadi hari ini kita menyelesaikan proses sortir lipat, setelah itu dimasukkan ke sampul dan siap untuk pengemasan. Rencananya distribusi logistik pemilu akan dimulai pada tanggal 9 Februari ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 dan 12 Februari didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa dan sehari sebelum pemilu ke tiap-tiap TPS. Tim Liputan melaporkan.